Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang akan kami sajikan informasinya di sini adalah selamat ya untuk P2 dan P3, peluang lulus 99% setelah P1 penempatan ya, sisa formasi lebih banyak. Ini tentunya menjadi kabar gembira setelah penempatan P1 dan setelah P2 P3 tes CAT dan mendapatkan nilai baik. Ini tentunya menjadi salah satu peluang lulus 99% setelah P1 penempatan dengan asumsi bahwa sisa formasi lebih banyak. Tapi ingat ya teman-teman, sisa formasi itu tentunya wajib linier ya, wajib linier dengan ijazah ya, ijazah dengan ijazah ataupun sardik teman-temannya daripada pelamar P2 dan P3. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman ya, terkait dengan pembahasan peluang lulus 99% setelah P1 penempatan, bagi rekan-rekan guru yang belum mengklik tombol subscribe ya, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasi. Ini ada posisi terbaru ya dari pelamar P3K Guru yang komen di channel YouTube ini. Min saya P2 nilai 548, apa bisa lolos? Oke, saya komentari sedikit yang ini. Kalau nilai 548 itu adalah, kalau menurut admin pribadi, ini salah satu nilai yang sangat tinggi teman-teman ya. Ini merupakan salah satu nilai yang sangat tinggi sih menurut saya ya, karena nilai maksimal apabila benar semua di P3K Guru 2023 itu mencapai sekitar 670. Sedangkan teman-teman ini sudah mendapatkan nilai 548. Ini sudah sangat bagus sih menurut admin pribadi. Nilainya ini sudah tinggi ya. Kemungkinan besar ya posisinya ini dia mendapatkan nilai kompetensi teknis yang tinggi teman-teman ya, sehingga dia bisa mendapatkan poin sebanyak skor akhir sebanyak 548. Kalau ditanyakan apa bisa lolos ya, potensi lolos sangat besar, apalagi kalau kita lihat guru ini posisinya P2. Nah, posisi P2 itu lebih diprioritaskan daripada P3. Jadi P3 tidak akan ditempatkan sebelum P2 diakomodir teman-teman ya. Logikanya yang diprioritaskan dulu untuk mendapatkan penempatan itu adalah P2. Setelah P2 dan kemudian P3 setelah penempatan P1 maksudnya. Nah, P2 ini sepanjang ijazahnya linear dengan formasi itu berpotensi sekali diangkat, bahkan 99% ya. Kalau menurut admin pribadi, kalau kasus ini kenapa saya bilang? Karena pelamar ini komplit. Dia adalah pelamar prioritas 2, kemudian dia mendapatkan nilai yang sangat tinggi yaitu sebanyak 548, dan dia jumlah formasi, dia adalah formasi jabatan di guru kelas SD teman-teman. Sedangkan kalau kita perhatikan dari informasi yang dia berikan, ya, jumlah formasi guru kelas itu ada sekitar 990 ya. Jadi total secara keseluruhan untuk jumlah formasi guru kelas di daerahnya itu sekitar 990. P1 sebanyak 521, P1 sebanyak 521 teman-teman. Kemudian sisa formasi dari P1 itu 489. Jadi P1 yang diangkat semua itu 521. Jadi kalau 990 dikurang 521, itu ada sisa formasi yang cukup banyak yang disisakan setelah penempatan P1 teman-teman. Itu sebanyak 489. Ini sisa formasi yang sangat bagus, sangat banyak. Jadi saya katakan posisi guru ini, posisi pelamar ini komplit. Kenapa admin berani mengatakan komplit? Yang pertama itu karena dia pelamar prioritas 2, berarti lebih diutamakan sedikit daripada pelamar prioritas 3. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan nilai yang sangat tinggi yaitu 548. Kemudian yang ketiga, jumlah formasi jabatan dilamar itu sangat banyak yaitu 990, dan setelah penempatan P1 sebanyak 521, kemungkinan sisa formasi dari P1 itu
adalah 489. Nah, sedangkan dia analisis lagi jumlah P2 di wilayahnya itu 226 dengan dirinya sendiri. Nah, apakah P2 bisa lolos semua walaupun nilainya rendah? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Oke, sudah terjawab ya, jawabannya bisa. Yang penting 226 orang ini P2 itu memenuhi dua kriteria. Yang pertama mengikuti tes CAT BKN. Ya, saya ulangi ya, mengikuti tes CAT BKN dan mematuhi aturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah jumlah sisa formasi sebanyak 489 ini itu linier dengan ijazah atau serdik dari 226 orang P2, artinya linier. Nah, kalau misalkan linier dan sudah mengikuti tes CAT, maka otomatis setelah penempatan P1 maka dilanjutkan dengan penempatan P2, maka 226 ini berpotensi 100% diangkat semua karena jumlah formasi linier setelah penempatan P1 jauh lebih banyak daripada jumlah P2 di wilayah ini. Nah, jadi otomatis P2 ini bisa lolos semua sekalipun nilainya rendah ya. Ingat ya, sekalipun nilainya rendah. Kenapa? Karena pelamar prioritas 2 itu tidak dibebankan dengan nilai passing grade. Teman-teman, saya ulangi, karena P2 itu tidak dibebankan dengan nilai passing grade. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi setelah penempatan P2 nanti sisa formasi itu diperuntukkan lagi untuk pelamar prioritas 3. Jadi ada dua syarat ya. Saya ulangi teman-teman ya, ada dua syarat sehingga P2 ini bisa diangkat semua. Syarat pertama itu adalah P2 sebanyak 226 orang ini harus mengikuti tes CAT BKN dan mematuhi aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah sisa formasi dari P1 sebanyak 489 itu linier dengan ijazah atau serdik 226 jumlah P2. Kalau misalkan aman dan linier semuanya, maka tinggal dikurang. Maka otomatis 226 orang ini bisa diakomodir semua. Kenapa seperti itu? Karena jumlah formasi sangat besar, sangat banyak teman-teman ya, ketimbang jumlah P2 di wilayah itu. Nah, sisa formasi itu untuk siapa? Tentunya sisa formasi itu nantinya untuk pelamar prioritas 3. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa sudah terjawab ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba buka lagi di sini teman-teman ya. Jadi kemudian saya informasikan teman-teman juga bisa mengecek live streaming ya. Misalkan kita buka BKN Makassar ya. Oke, kita buka BKN Makassar. Ini dia, di sini kita lihat ya, sudah ada live scoringnya ya. Ini menunggu, masih menunggu ya. Oke, kita tinggalkan dulu teman-teman ya untuk live scoringnya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk BKN Makassar sudah ada ya. Kita coba cek live-nya dulu. Ini sudah ada. Ini dia UIM ya, untuk CASN 2023. Kita coba buka ini ya teman-teman. Ini untuk P3K kayaknya ya. Ini untuk P3K. Kita buka iklannya dulu. Kita skip. Ya, ini sudah terputar teman-teman ya untuk PGSD ya, atau sorry, bukan PGSD, formasi guru ya. Ini sudah ada live streamingnya. Ini sesi 2 lah teman-teman ya. Ini sesi 2, ini masih dalam proses perjalanan. Ini 6 jam yang lalu, berarti sudah selesai ya. Jadi teman-teman silakan cek saja teman-teman ya di masing-masing BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.